Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 27 Oktober 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya terus menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita pada hari ini, yakni Nehemia pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian pasal yang kita baca hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kebaikan dan kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin terus dekat dengan Tuhan, karena dekat dengan Tuhan kami tenang. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kau yang mampukan untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan. Juga lebih dari semua itu kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Nehemia pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-6 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau tempat kuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat menarik kalau kita membaca kitab Nehemia ini, ya. Betapa bahagianya hidup Nehemia menjadi orang yang dipercaya oleh Raja Artasasta sebagai juru saji minuman, ya. Setiap hari dia selalu bertemu dengan Raja Artasasta. Kebaikan hati seorang raja sangat dirasakan oleh Nehemia. Suatu ketika raja memperhatikan wajah Nehemia yang sangat muram, sangat sedih, walaupun badannya tidak sakit. Namun raja melihat ada penderitaan yang dialami oleh Nehemia. Bagaimana tidak menyakitkan kalau kota tempat pekuburan nenek moyangnya telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ia ingin melakukan kebaikan dengan cara membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Itu harapan dari seorang Nehemia. Tuhan memperhatikan umatnya. Tuhan bisa melihat isi hati umatnya, termasuk Nehemia yang bersedih melihat kenyataan itu. Nehemia sedih karena pintu gerbang Yerusalem rusak, dan ia berdoa agar Tuhan memberikan jawaban terhadap apa yang dia sampaikan kepada Tuhan
yang berkuasa atas hidupnya. Dia ingin membangunnya kembali. Itulah harapan dan doa dari seorang Nehemia. Yang terjadi seperti yang saya bacakan tadi, Tuhan memberkati Nehemia melalui kebaikan Raja Artasasta. Untuk sementara waktu, Raja Artasasta membebaskan Nehemia dari pekerjaannya, memberinya surat jalan untuk melintasi wilayah-wilayah menuju Yerusalem, dan memberikannya kayu-kayu untuk balok-balok gerbang melalui pengawas taman raja. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia, dan kita melihat betapa Tuhan berkarya termasuk juga melalui Raja Artasasta. Kebaikan Raja Artasasta yang mendukung rencana Nehemia sebenarnya adalah kebaikan tangan Tuhan. Dalam proses pembangunan tembok Yerusalem, kebaikan Allah semakin tampak dalam karya pembangunan Nehemia. Melalui pertolongan Tuhan, semua warga bersatu hati untuk membangun kembali dan menyelesaikan tembok Yerusalem hingga penakhirannya. Kebaikan hati Tuhan juga tidak membiarkan Israel dihina oleh para musuhnya. Bahkan pada akhirnya kebaikan Tuhan ini membawa umat pada kehidupan dan pengharapan yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup adalah pemberian Tuhan dengan segala kebaikannya yang kita alami setiap hari. Kita dipanggil untuk menanggapi semua kebaikan sebagai berkat Tuhan. Sekalipun kebaikan kita dirasakan orang lain tidak memberikan manfaat, tetapi marilah kita sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan untuk tetap berbuat baik. Sekali lagi, tujuan perbuatan baik kita adalah melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti dalam Roma pasal yang ke-2 ayat yang ke-10. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk satu pekerjaan baik. Jadi memang Tuhan telah menentukan umatnya untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya, dan apa yang diperintahkannya itulah perbuatan baik. Sekalipun orang tidak melihat manfaat dari apa yang kita lakukan, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, mari kita tetap berbuat baik. Kita berbuat baik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang memang layak kita puji, kita sembah, yang memang juga layak kita melakukan segala sesuatu oleh karena Dia sudah melakukan sesuatu dulu kepada kita. Kita mau berbuat baik karena rasa syukur kepada Tuhan yang sungguh nyata kebaikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Apalagi kebaikan yang terbesar telah Tuhan berikan, yakni keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada alasan bagi orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebaliknya, ketika seseorang sudah mengalami kebaikan Tuhan, di dalam dirinya ada dorongan untuk berbuat baik sesuai dengan apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama tidak jemu-jemu untuk menabur kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan berdasarkan perintah Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan boleh mendatangkan berkat, baik bagi diri kita sendiri, lebih juga bagi orang lain. Bahkan orang lain yang tidak melihat manfaat kebaikan itu sendiri pun pada akhirnya mereka akan melihat kebaikan sebagai karya Tuhan dalam kehidupan manusia. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari sampai pagi hari ini. Firman Tuhan kami boleh dapatkan, kami renungkan, Kau mampukan untuk kami dapat terapkan, khususnya prinsip-prinsip kebenaran, yakni kami ingin melakukan kebaikan. Bukan untuk mencari hormat manusia, tetapi biarlah apa yang kami lakukan sungguh nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.